Teman-teman, pernah nggak sih kepikiran gimana jadinya kalau ondel-ondel yang biasanya kita lihat di Jakarta malah jalan-jalan sampai Denpasar? Nah, kali ini ceritanya kocak banget. Ada domba gondrong, durian, dan juga Doraemon ikut nimbrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya. Sebelum mulai, jangan lupa ya klik like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin semangat berbagi kisah-kisah seru buat kalian. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang sudah ngasih kita kesempatan buat kumpul di cerita unik ini. Ayo sama-sama kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Jangan lupa, mari kita semua terus tingkatkan takwa kita, karena itu yang jadi bekal utama di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda bagi kaum yang memikirkan. Dari sini kita bisa belajar kalau buah dan hewan itu tanda kebesaran Allah yang harus kita renungkan. Jangan lupa, tulis juga kalian asalnya dari mana di kolom komentar biar kita makin akrab kayak keluarga besar. Tonton videonya sampai selesai ya. Karena di akhir nanti ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya betul, ada hadiah spesial di penutup. Di Denpasar, pada suatu siang yang cerah, suasana pasar tradisional benar-benar riuh. Terik matahari memantul dari atap seng dan genteng tua yang menutupi deretan kios, sementara angin laut dari arah selatan hanya sesekali menyapa, membawa aroma asin yang bercampur dengan bau ikan, rempah-rempah, sayuran segar, dan keringat manusia yang hilir mudik. Pasar itu adalah jantung kehidupan masyarakat sekitar, tempat para pedagang dan pembeli bertemu, bercakap, tawar-menawar, bahkan sekadar menyapa wajah-wajah lama yang sudah akrab karena setiap hari bertemu di lapak yang sama. Anak-anak kecil berlari-lari di antara kerumunan, membawa kantong plastik berisi jajan pasar. Para ibu dengan kebaya rapi menenteng tas anyaman bambu, sementara bapak-bapak duduk santai di pojokan, menyeruput kopi Bali dari gelas kecil sambil merokok, mengawasi hiruk-pikuk di depan mata. Tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuan atau pertanda apapun sebelumnya, suasana itu mendadak berubah. Dari arah jalan masuk pasar terdengar riuh rendah tawa dan teriakan kaget. Orang-orang yang tadinya sibuk dengan tawar-menawar atau memilih dagangan, spontan berhenti, menoleh, bahkan ada yang sengaja keluar dari kios hanya untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dari kejauhan terlihat sosok besar, menjulang, berwarna-warni, dan bergoyang-goyang di atas sesuatu yang bergerak. Semakin dekat, semakin jelaslah bahwa itu adalah ondel-ondel, boneka raksasa khas Betawi, yang entah bagaimana bisa muncul di Denpasar, kota yang jauh dari asalnya. Tubuhnya tinggi menjulang, kepalanya dihiasi hiasan khas dengan rambut menjuntai dan wajah merah besar yang menakutkan sekaligus menghibur. Tapi ada hal yang jauh lebih mengejutkan daripada sekadar penampilannya. Ondel-ondel itu ternyata bergelantungan di punggung seekor domba gondrong yang melangkah dengan santai seolah-olah ia memang hewan tunggangan resmi untuk boneka sebesar itu. Domba gondrong itu bukan domba biasa. Bulunya tebal, putih keabu-abuan, menggumpal seperti kapas yang menempel acak, membuat tubuhnya terlihat jauh lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Langkahnya lambat tapi mantap. Kaki-kakinya menjejak batu dan tanah di jalan pasar dengan tenang, seakan ia sudah hafal betul seluk-beluk lorong sempit di antara kios. Tanduknya melengkung ke belakang, memberi kesan gagah meski ekspresinya tetap kalem. Banyak orang sempat menyingkir, takut tergencet tubuh domba yang besar itu, tapi sebagian lain justru kagum melihat betapa jinaknya hewan tersebut meski membawa beban besar berupa ondel-ondel raksasa di punggungnya. Lucunya, ondel-ondel itu tidak sekadar duduk diam atau digotong. Ia tampak benar-benar hidup. Kepalanya bergoyang ke kiri dan kanan, matanya bergerak-gerak seperti memperhatikan orang-orang di sekitarnya, dan yang paling mencolok, ia tertawa terbahak-bahak dengan suara nyaring. Tawa itu menggelegar di lorong pasar, membuat sebagian orang merinding, sebagian lagi tertawa ikut-ikutan, dan sebagian lain kebingungan, bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi ataukah sedang menyaksikan semacam pertunjukan jalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Suara tawanya bercampur dengan musik khas pasar. Teriakan pedagang yang menawarkan harga murah, bunyi logam ketika pisau dipukulkan ke talenan, suara ayam berkokok dari keranjang, serta derap langkah manusia yang lalu lalang. Namun yang membuat situasi semakin kocak dan tidak masuk akal
adalah apa yang dilakukan ondel-ondel itu sambil tertawa. Dengan tangan besarnya yang terbuat dari kayu dan kain, ia memegang sebuah buah durian besar. Durian itu sudah dibelah, dan dengan lahapnya ondel-ondel menggigit daging kuning lembut di dalamnya. Mulut besarnya tampak bergerak-gerak, dan setiap kali menggigit, ia terdengar mendesis puas. Aroma khas durian yang tajam dan menusuk langsung menyebar ke seluruh penjuru pasar. Bagi sebagian orang Bali, durian adalah buah favorit, tapi bagi sebagian lain, aromanya terlalu kuat dan bisa bikin pusing. Maka, begitu bau durian itu memenuhi udara, reaksi pengunjung pasar pun beragam. Ada yang mendekat, tertarik, bahkan menelan ludah karena ikut ngiler melihat ondel-ondel makan dengan lahap. Ada pula yang langsung menutup hidung, melambaikan tangan, atau kabur sambil tertawa geli karena tidak kuat menahan baunya. Waduh, ini gimana ceritanya ondel-ondel bisa nongol di Denpasar naik domba segala? Teriak seorang pedagang sayur sambil terkekeh. Lihat tuh, makannya durian, ketawa-ketawa lagi. Sahut pembeli yang berdiri di sebelahnya. Baunya astungkara. Bisa bikin kepala pening ini, keluh seorang ibu sambil buru-buru mengambil kipas anyaman untuk menutupi hidungnya. Sementara itu, anak-anak kecil justru paling heboh. Mereka berlari mendekat, menunjuk-nunjuk ondel-ondel sambil tertawa terbahak-bahak. Beberapa anak bahkan ikut menirukan cara ondel-ondel makan durian, membuka mulut selebar mungkin dan pura-pura menggigit buah imajiner di tangan mereka. Domba gondrong tetap berjalan santai, tidak terganggu sama sekali oleh kegaduhan yang ditimbulkan. Ada sesuatu yang magis dari kombinasi itu. Boneka Betawi yang biasanya tampil di acara budaya Jakarta, kini hadir begitu hidup di pasar tradisional Bali, menunggangi domba gondrong, sambil memakan durian yang baunya menyebar ke seluruh penjuru. Situasi ini berlangsung cukup lama, dan makin lama makin banyak orang yang berkerumun. Para pedagang yang awalnya kaget, akhirnya memanfaatkan momen itu untuk menarik pelanggan. Durian segar, ayo durian. Lihat ondel-ondel aja makan durian, masa kamu gak berani coba? Teriak seorang pedagang buah sambil tertawa. Suasana pasar berubah jadi seperti pesta kecil, penuh canda tawa dan kehebohan yang tidak terduga. Orang-orang saling berkomentar, memotret dengan ponsel mereka, bahkan ada yang langsung merekam video untuk diunggah ke media sosial. Dalam hitungan menit, peristiwa itu sudah jadi bahan gosip pasar, dan kemungkinan besar bakal viral di dunia maya. Tapi di balik semua kehebohan itu, ada juga yang merenung. Seorang kakek tua yang duduk di sudut pasar berkata pelan, luar biasa, ya. Alam ini penuh tanda-tanda. Hewan, buah, manusia, bahkan boneka pun bisa jadi pengingat kalau hidup ini penuh keajaiban. Jangan anggap sepele hal kecil, karena bisa jadi itu pelajaran besar. Ucapannya mungkin terdengar sederhana, tapi bagi sebagian orang yang mendengarnya, ada makna yang dalam. Pasar Denpasar hari itu berubah total. Dari tempat transaksi biasa menjadi panggung spontan untuk sebuah kisah aneh sekaligus menghibur. Semua orang sepakat bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin terlupakan. Ondel-ondel besar, domba gondrong yang gagah, dan durian yang baunya bisa bikin orang kabur sekaligus bikin orang lain tergoda. Begitu aroma durian makin menyengat, suasana pasar Denpasar yang tadinya penuh semangat jual beli mendadak berubah jadi semacam drama komedi. Orang-orang yang biasanya sibuk menawar harga sayuran, ikan, atau bumbu dapur, kini serentak mengalihkan perhatian mereka ke satu titik. Ondel-ondel raksasa yang tertawa sambil melahap durian di punggung domba gondrong. Reaksi pertama yang paling terlihat jelas adalah gerakan serentak tangan-tangan menutupi hidung. Sebagian menggunakan telapak tangan, sebagian lagi buru-buru mengambil kain, syal, atau bahkan ujung baju untuk menutupi wajah. Ada juga yang dengan refleks langsung meraih kipas anyaman atau kantong plastik untuk dijadikan pelindung dari bau tajam yang menusuk itu. Ya ampun, baunya nyampe sini. Seru seorang ibu penjual kue basah sambil tertawa kecut. Ia buru-buru mengipas-ngipaskan kain di depannya, padahal lapaknya sendiri penuh aroma manis kue klepon dan nagasari yang biasanya bikin orang lapar. Waduh, aku pikir ada truk durian yang kebalik, ternyata ondel-ondel toh penyebabnya. Sahut seorang bapak sambil menepuk jidat. Ada juga yang memilih kabur. Beberapa pembeli, terutama yang tidak tahan dengan bau durian, langsung berlari keluar dari lorong pasar. Ada yang sambil tertawa-tawa geli, ada juga yang benar-benar panik seolah sedang menghindari bahaya besar.
Seorang turis asing yang kebetulan sedang berkunjung pun tampak kebingungan. Ia menutup hidung dengan tangan kiri, sambil merekam kejadian itu dengan ponselnya. "Oh my God, what is that?" katanya setengah teriak, sementara temannya di sebelahnya tidak bisa berhenti tertawa. Namun, tidak semua orang kabur. Ada juga yang hanya bisa geleng-geleng kepala melihat pemandangan aneh itu. Para pedagang senior, yang sudah kenyang dengan berbagai macam keanehan di pasar tradisional, tampaknya paling tenang. Mereka duduk di bangku kayu, menyandarkan tubuh sambil tersenyum tipis, lalu berkata, "Ah, pasar memang tempat semua hal bisa terjadi. Hari ini ya ini, besok bisa lebih aneh lagi." Bagi mereka, munculnya ondel-ondel naik domba gondrong, sambil makan durian hanyalah tambahan bumbu dalam cerita panjang kehidupan pasar. Lucunya, di tengah hiruk-pikuk reaksi manusia, sang domba gondrong tetap melangkah dengan tenang. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan, tawa, atau bahkan bau durian yang kian pekat. Kakinya menapak perlahan, stabil, seolah-olah ia sedang berjalan di padang rumput yang luas, bukan di lorong sempit pasar yang penuh sesak oleh manusia dan barang dagangan. Ekspresi wajah domba itu juga datar, seolah-olah ia sudah sangat terbiasa mengangkut sesuatu di punggungnya. Meskipun kali ini yang ia bawa adalah boneka raksasa yang tertawa terbahak-bahak sambil mengunyah durian. Bulu domba yang tebal dan bergumpal makin menambah kesan lucu. Setiap kali ia bergerak, bulunya bergoyang-goyang seperti kapas yang diterpa angin. Anak-anak kecil yang sebelumnya takut mendekat karena baunya, kini mulai mendekati domba itu hanya untuk menyentuh bulunya. Mereka berbisik-bisik, lembut banget, kayak bantal, sambil tertawa kecil. Namun, begitu ondel-ondel kembali tertawa lebar, anak-anak itu refleks mundur lagi sambil menutup hidung. Salah satu pedagang durian justru memanfaatkan momen itu. Ia mengangkat satu buah durian besar sambil berteriak, "Durian, durian asli Bali. Ondel-ondel aja makan, masa kamu gak berani?" Orang-orang yang awalnya menutup hidung malah jadi ikut tergoda. Beberapa pembeli akhirnya mendekat, membeli durian, lalu mencicipinya sambil bercanda, "Ya udahlah, sekalian aja ikut ondel-ondel." Pasar pun berubah jadi semakin riuh, penuh gelak tawa, walaupun aroma durian makin menebal. Di sisi lain, ada juga pedagang ikan yang mengeluh. "Aduh, ini gimana? Bau durian campur bau ikan asin, bisa bikin orang pingsan," katanya sambil berusaha menutupi lapaknya dengan terpal plastik. Namun, meski mengeluh, wajahnya tetap menyimpan senyum. Karena ia sadar bahwa keramaian ini juga menarik perhatian orang untuk mampir ke pasar, yang artinya lapaknya mungkin ikut laris. Menariknya, semakin lama orang memperhatikan, semakin jelas terlihat bahwa domba gondrong itu tidak asal-asalan berjalan. Ia seperti tahu kemana harus melangkah, menghindari keranjang-keranjang sayur, jongkok anak-anak, bahkan becek di tengah jalan. Seolah-olah ia sudah lama menjadi bagian dari pasar itu, meski tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu dari mana datangnya. "Domba ini kayaknya udah terbiasa deh. Kayak bukan pertama kali bawa ondel-ondel," komentar seorang pemuda sambil merekam dengan kameranya. "Ya, mungkin ini pekerjaannya sehari-hari," timpal temannya sambil tertawa. Reaksi orang-orang semakin bervariasi. Ada yang menutup hidung dengan serius, ada yang kabur, ada yang geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Bahkan ada yang malah ikut menjadikan peristiwa ini sebagai ajang hiburan sore. Pasar tradisional dan pasar hari itu benar-benar menjadi panggung spontan yang penuh warna. Namun, tetap saja yang paling mencuri perhatian adalah ketenangan sang domba. Hewan itu tidak peduli apakah ada orang menertawakan, menyoraki, atau bahkan mendoakannya. Ia hanya berjalan pelan, langkah demi langkah, sambil menanggung beban raksasa di punggungnya. Ada yang berkomentar, "Domba ini sabarnya luar biasa. Mungkin karena rambut gondrongnya yang tebal, dia jadi adem terus." Ada pula yang bilang, "Mungkin domba ini hewan sakti, makanya bisa tenang bawa ondel-ondel gila yang makan durian." Dalam diamnya, domba gondrong seakan memberi pesan, tidak semua hal aneh perlu ditanggapi dengan panik atau heboh. Kadang, justru ketenanganlah yang membuat keadaan terasa lebih mudah dihadapi. Sementara orang-orang sibuk menutup hidung, kabur, atau geleng-geleng kepala, si domba hanya melangkah, melanjutkan jalannya, seolah berkata, "Hidup ini memang penuh keanehan, tapi semua bisa dilalui kalau tetap tenang." Dan itulah yang menjadikan momen ini begitu berkesan. Pasar yang tadinya tempat biasa,
mendadak menjadi laboratorium kehidupan. Manusia dengan segala reaksi emosionalnya, hewan dengan ketenangannya, dan boneka besar yang tiba-tiba seperti hidup, membawa humor sekaligus pelajaran. Ketika suasana pasar Denpasar mulai mencapai puncak kekacauan karena bau durian yang makin menyengat, orang-orang hampir kehilangan kesabaran. Pedagang sayur berteriak-teriak, pembeli banyak yang kabur, sementara yang masih bertahan pun tampak menutup hidung rapat-rapat. Beberapa anak kecil mulai merengek pada orang tuanya, "Bunda, baunya nggak enak." Ada pula turis yang hampir muntah karena tidak terbiasa dengan aroma tajam itu. Semua terasa riuh, gaduh, dan penuh keluhan bercampur tawa. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk itu, suasana berubah drastis. Dari balik kerumunan, muncullah sosok bulat berwarna biru dengan wajah yang sangat familiar, Doraemon. Ia melangkah keluar dengan tenang, seolah-olah tidak terganggu sama sekali oleh bau durian yang menyesakan. Seperti biasa, wajahnya tampak ceria, matanya bulat bersinar, dan langkahnya penuh keyakinan. Orang-orang langsung bersorak kecil, sebagian kaget, sebagian lagi senang. Itu Doraemon!" teriak seorang bocah sambil menunjuk dengan penuh semangat. "Beneran Doraemon? Waduh, kayaknya pasar kita jadi kartun hidup deh," sahut seorang bapak sambil terkekeh. Seketika perhatian orang-orang yang tadinya hanya fokus pada ondel-ondel dan domba gondrong, kini terbagi kepada Doraemon. Beberapa pedagang yang semula merengut karena lapaknya sepi, tiba-tiba ikut tersenyum. Kehadiran tokoh kartun legendaris itu membawa nuansa ajaib di tengah pasar tradisional yang biasanya hanya penuh dengan suara tawar-menawar. Doraemon menatap sekitar dengan tatapan penuh perhatian. Ia melihat anak-anak yang menutup hidung dengan kain, ibu-ibu yang mengipas-ngipas udara dengan piring rotan, serta pedagang ikan yang nyaris pingsan karena campuran bau durian dengan aroma ikan asin. Dengan gaya khasnya yang kalem, ia tidak langsung panik. Doraemon paham, masalah ini bukan sekadar soal bau durian, tetapi soal kenyamanan bersama. Tanpa banyak bicara, Doraemon mengangkat tangannya dan mulai merogoh ke dalam kantong ajaib di perutnya. Semua orang menahan napas, menebak-nebak apa yang akan ia keluarkan. "Pasti pintu kemana saja," teriak seorang remaja. "Atau mesin waktu," sahut yang lain. Namun, Doraemon tahu apa yang paling dibutuhkan saat itu. Sesuatu yang bisa mengatasi bau menyengat. Dengan senyum lebar, ia pun mengeluarkan sebuah benda berbentuk kipas besar, berwarna cerah, dengan corak bintang kecil di ujungnya. Orang-orang langsung bersorak. "Itu kipas ajaib!" teriak anak-anak dengan mata berbinar. "Wah, bisa benerin suasana nih," kata seorang pedagang sate lilit yang tadinya ikut terganggu oleh bau durian. Doraemon mengangkat kipas itu tinggi-tinggi, lalu mengibaskannya sekali. Seketika, angin lembut menyapu seluruh lorong pasar. Bau durian yang tajam, menusuk, dan membuat banyak orang terengah-engah, perlahan menghilang. Udara berubah segar, bersih, dan dalam hitungan detik, wangi khas bunga Kamboja menyebar ke seluruh penjuru. Orang-orang langsung terdiam sejenak, merasakan perbedaan yang luar biasa. Mereka menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma harum yang menenangkan. Seolah-olah pasar tradisional Denpasar yang penuh sesak itu tiba-tiba berubah menjadi taman bunga di pagi hari. Wangi Kamboja yang lembut, manis, dan sedikit mistis, membawa ketenangan ke dalam hati setiap orang. Seorang ibu penjual canang sari, yang sejak awal hanya menggelengkan kepala melihat kejadian, kini tersenyum lega. "Ah, ini baru wangi yang cocok di Bali," katanya sambil menyusun kembali persembahan kecil berisi bunga dan dupa di lapaknya. Seakan-akan kipasan Doraemon bukan hanya membersihkan udara, tetapi juga memurnikan suasana pasar menjadi lebih sakral. Anak-anak kecil yang tadinya merengek langsung tertawa riang. Mereka berlari-lari kecil di antara kerumunan sambil berkata, "Wangi banget, kayak di pura." Sementara itu, turis yang semula hampir muntah kini malah mengangkat tangannya ke udara, merasakan hembusan angin wangi Kamboja dengan wajah bahagia. "This is amazing. Magical Bali," katanya penuh semangat. Domba gondrong yang sejak tadi tenang juga tampak semakin rileks. Ia mengibaskan sedikit bulu gondrongnya, lalu menguap pelan, seolah-olah menikmati aroma baru yang lebih menenangkan daripada bau durian yang menyengat. Sedangkan ondel-ondel di punggungnya, yang masih memegang sisa durian, tiba-tiba ikut tertawa sambil menghirup aroma itu. Wajahnya tampak lebih ceria,
Meskipun ia sendiri masih mengunyah buah berduri itu. Para pedagang yang tadinya sempat jengkel pun akhirnya ikut tersenyum. Mereka menyadari bahwa suasana pasar yang semula kacau sekarang menjadi jauh lebih menyenangkan. Kalau begini terus, pasar kita bisa jadi tempat wisata, kata seorang penjual kain Bali sambil terkekeh. Betul, bisa jadi atraksi turis mancanegara, sahut pedagang lain. Doraemon tidak berhenti di satu kibasan saja. Ia mengibaskan kipasnya sekali lagi, dan kali ini aroma Kamboja makin kuat, bercampur dengan hembusan angin sepau-sepau yang membuat kain dagangan, bendera kecil, dan bahkan rambut orang-orang ikut berkibar pelan. Pasar pun seperti berubah wujud. Tidak lagi sekadar pasar tradisional dengan bau campuran ikan, rempah, dan buah, melainkan seperti sebuah festival bunga yang penuh kebahagiaan. Orang-orang mulai menari kecil, mengikuti irama gamelan yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Anak-anak melompat-lompat, beberapa bahkan menirukan gaya Doraemon saat mengibaskan kipas. Tawa, sorakan, dan tepuk tangan bergema, menggantikan keluhan dan umpatan yang tadi memenuhi udara. Ada pula yang melihat kejadian ini dari sudut pandang lebih dalam. Seorang kakek tua penjual dupa berkata, "Lihatlah, bau durian yang tadinya dianggap gangguan, kini hilang diganti wangi Kamboja. Ini seperti hidup. Kalau kita sabar menunggu, selalu ada cara untuk mengubah yang tidak enak jadi indah." Kata-katanya membuat beberapa orang terdiam sejenak, merenung, lalu mengangguk-angguk setuju. Momen itu benar-benar mengubah seluruh atmosfer. Pasar yang tadinya gaduh dan penuh ketegangan berubah menjadi arena keajaiban yang dipenuhi kebersamaan. Semua orang, baik penduduk lokal maupun turis, merasa seperti berada di tengah cerita dongeng. Dan semua itu terjadi hanya karena satu kipasan kipas ajaib Doraemon. Wangi bunga Kamboja tidak hanya membawa kenyamanan, tetapi juga menyatukan orang-orang dalam kegembiraan. Mereka menyadari bahwa terkadang masalah sederhana bisa diselesaikan dengan cara yang tak terduga. Doraemon, dengan ketenangannya, menunjukkan bahwa kepanikan tidak menyelesaikan apapun, justru ketenangan dan kreativitaslah yang bisa membawa perubahan. Sementara itu, Doraemon hanya tersenyum puas melihat orang-orang kembali bahagia. Ia menyimpan kipas ajaib ke dalam kantongnya lagi, lalu menatap ondel-ondel dan domba gondrong. Seolah berkata dalam hati, petualangan hari ini baru saja dimulai. Ketika hembusan kipas ajaib Doraemon membuat bau durian yang tadinya menusuk hilang seketika, suasana pasar Denpasar benar-benar berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya sibuk menutup hidung dengan tangan, sapu tangan, atau bahkan ujung kain sarung mereka, kini perlahan-lahan membuka genggaman dan melepaskan napas lega. Udara yang tadi terasa pengap dan penuh aroma tajam, sekarang berubah jadi sejuk, segar, dan harum. Wangi bunga Kamboja yang lembut mengalun di antara kios-kios pasar, membawa suasana seperti di sebuah upacara adat Bali. Awalnya, banyak yang masih tidak percaya dengan perubahan ini. Seorang pedagang ikan yang tadi hampir pingsan karena tidak kuat mencium bau durian, kini malah menghirup udara dalam-dalam. Ia menutup matanya sejenak, lalu berkata, "Astungkara, harum sekali, kayak di pura pas ada upacara." Beberapa pembeli yang ada di dekatnya ikut mengangguk-angguk sambil tersenyum lega. Ada juga seorang turis yang semula terlihat pucat kini malah tertawa girang, sambil berkata dalam bahasa Inggris patah-patah, This is wonderful. Magic Bali." Kerumunan orang yang tadinya gaduh dan riuh dengan keluhan kini berubah jadi ramai dengan sorakan kegembiraan. Anak-anak kecil yang tadinya merengek karena tidak tahan bau, kini malah berlarian ke sana kemari, tertawa sambil mencoba menirukan gaya Doraemon yang mengibaskan kipas. Beberapa dari mereka bahkan berteriak, "Doraemon hebat! Doraemon penyelamat pasar!" Suasana pasar mendadak mirip dengan arena pertunjukan, di mana semua orang jadi penonton yang antusias. Namun, di tengah suasana yang penuh kegembiraan itu, ondel-ondel tetap asyik dengan tingkahnya sendiri. Ia duduk bergelantungan di atas punggung domba gondrong, tertawa lebar sambil mengunyah durian tanpa rasa bersalah. Suara ketawanya yang keras, khas, dan agak menyeramkan bercampur dengan keceriaan pasar. Potongan durian yang dimakannya tampak besar. Daging buahnya yang kuning menyala begitu kontras dengan wajah ondel-ondel yang besar dan penuh warna. Kulit durian yang sudah kosong ia lempar begitu saja ke tanah, membuat beberapa pedagang sedikit geleng-geleng kepala, tapi tak ada yang berani menegurnya. Lucunya,
Meskipun bau durian sudah tidak tercium lagi berkat kipas ajaib Doraemon, ondel-ondel tetap lahap sekali makan buah berduri itu. Setiap gigitan terdengar jelas, kres, kres, hap. Suara kunyahannya bahkan bisa menyaingi riuhnya suara pasar. Dan yang lebih lucu lagi, setiap kali ia mengunyah, ia langsung tertawa keras. Hahaha. Tawa itu menggema ke segala arah, membuat anak-anak yang tadinya takut malah ikut tertawa, karena suasananya kini sudah menyenangkan. Domba gondrong yang menjadi tunggangannya juga mendadak jadi pusat perhatian. Bulunya yang lebat, panjang, dan agak kusut tampak bergoyang setiap kali ia berjalan santai. Orang-orang mulai mendekat, ada yang mencoba menyentuh bulunya, ada juga yang hanya berfoto dari jauh. Beberapa turis asing mengeluarkan kamera mereka, mengambil foto ondel-ondel di atas domba gondrong dengan latar pasar tradisional yang penuh warna. "This is amazing, Oncin Ali Fetime," kata seorang bule berambut pirang sambil tersenyum lebar. Pedagang buah yang lapaknya sempat sepi karena bau durian, kini justru kebanjiran perhatian. Banyak orang yang penasaran dan mendekat, tidak lagi karena ingin kabur dari bau, tapi karena ingin menyaksikan kelucuan ondel-ondel yang tak berhenti mengunyah. Seorang pedagang pisang bahkan bercanda, kalau ondel-ondel doyan durian, jangan-jangan sebentar lagi domba gondrongnya minta makan pisang saya nih. Ucapan itu disambut tawa orang-orang yang ada di sekitar. Seorang nenek penjual bunga Kamboja tampak tersenyum lebih lebar daripada yang lain. Sekarang pasar wangi bunga Kamboja, cocok sekali dengan Bali, katanya sambil merapikan dagangannya. Ia bahkan sempat menaruh bunga Kamboja di atas kepala domba gondrong, membuat hewan itu terlihat seperti ikut dalam prosesi adat. Orang-orang yang melihatnya semakin tertawa, merasa pasar benar-benar berubah jadi sebuah panggung cerita ajaib. Di sisi lain, ada pula yang merasa terharu dengan kejadian ini. Seorang bapak tua penjual dupa berkata, "Tadi kita semua terganggu, tapi sekarang kita tertawa bersama. Inilah hidup, ada susah, ada senang. Ternyata masalah bisa jadi berkah kalau disikapi dengan sabar." Kata-katanya membuat beberapa orang mengangguk setuju, sambil terus menatap ondel-ondel yang ketawa lebar dengan durian di tangannya. Pasar yang tadinya identik dengan bau campuran buah, ikan, sayur, dan rempah, kini seakan diselimuti suasana magis. Wangi Kamboja bercampur dengan tawa orang-orang, membuat Denpasar pagi itu jadi berbeda. Tidak ada lagi yang menutup hidung atau melarikan diri. Semua orang yang tadinya terganggu kini merasa senang, bahkan bersyukur bisa menyaksikan momen unik yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Sementara itu, Doraemon berdiri tenang di tengah keramaian, tersenyum puas melihat perubahan suasana. Ia tidak bicara banyak, tapi dari wajahnya terlihat rasa lega. Doraemon tahu bahwa masalah sudah teratasi, setidaknya untuk sementara. Namun, ia juga sadar bahwa selama masih ada ondel-ondel dengan durian di tangannya, kejutan-kejutan lain bisa saja muncul. Orang-orang masih terus mengerumuni domba gondrong dan ondel-ondel. Beberapa ada yang bersorak, ondel-ondel Bali. Ada pula yang berkata, ini kayak perpaduan budaya, Jakarta ketemu Bali. Ucapan itu membuat banyak orang tertawa, karena memang tidak biasa melihat ondel-ondel, ikon Betawi, beraksi di tengah pasar tradisional Bali dengan seekor domba gondrong sebagai tunggangannya. Yang membuat semuanya semakin menarik adalah interaksi spontan orang-orang dengan hewan itu. Seorang anak kecil berani mendekat, mengelus bulu domba gondrong sambil tertawa kegirangan. "Lembut banget," katanya polos. Ibunya tersenyum, lalu ikut mengabadikan momen dengan ponselnya. Foto-foto itu tentu akan jadi kenangan indah. Kisah yang kelak diceritakan kembali kepada teman atau keluarga. Seorang pedagang sate lilit yang lapaknya ada di sudut pasar juga menambahkan komentar kocak. "Tadi pasar bau durian, sekarang wangi Kamboja. Tinggal kalau bisa sekalian berubah jadi wangi sate lilit, pasti semua orang langsung lapar." Kata-kata itu memicu tawa lebih keras dari kerumunan, bahkan Doraemon pun tampak tersenyum mendengar celetukan itu. Kehangatan suasana terus berlanjut. Dari awal yang penuh kekacauan, kini pasar justru jadi ruang kebersamaan. Orang-orang dari berbagai latar belakang, pedagang, pembeli, turis, anak-anak, hingga kakek nenek, semua bisa tertawa bersama menyaksikan kejadian ajaib ini. Seakan-akan bau durian tadi hanyalah ujian kecil yang kini berubah menjadi cerita manis. Dan di pusat semua perhatian itu,
Tetaplah ondel-ondel yang ketawa sambil ngemil durian, dengan domba gondrong yang setia membawanya. Meskipun perannya tampak sederhana, sekadar duduk sambil makan buah, namun dialah sumber cerita yang membuat semua orang berkumpul, tertawa, dan merasa terhibur. Setelah suasana pasar benar-benar terkendali, Doraemon berdiri di tengah kerumunan dengan wajahnya yang khas, tenang, bulat, ceria, dan sedikit bijaksana. Angin semilir yang masih menyisakan wangi bunga Kamboja membuat momen itu terasa semakin istimewa. Ondel-ondel masih duduk di punggung domba gondrong, tertawa sambil mengunyah durian dengan lahap, tak peduli bahwa ia sudah jadi pusat perhatian. Semua orang menatap, menunggu apa yang akan Doraemon katakan. Dengan suara lembut tapi jelas, Doraemon akhirnya berbicara. "Kalau mau makan durian, jangan bikin orang lain kabur dong." Ucapan sederhana itu langsung membuat kerumunan pecah dalam tawa. Gelak tawa terdengar dari berbagai sudut pasar, dari pedagang kain hingga penjual sate lilit, dari turis mancanegara hingga anak-anak kecil yang sedari tadi hanya menonton. Ada yang tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk bahu temannya, ada juga yang menunduk sambil tersenyum malu karena merasa tersindir. Bahkan ondel-ondel sendiri yang sedang sibuk mengunyah durian ikut tertawa lebih keras lagi, seakan-akan ia baru sadar kelakuannya memang keterlaluan. "Bener juga," teriak seorang bapak pedagang pisang sambil menepuk pahanya. "Kalau makan ya makan aja, jangan sampai semua orang kabur. Untung ada Doraemon." Seorang ibu penjual sayur menimpali sambil tertawa, "Iya, kalau nggak ada dia, pasar kita udah bubar gara-gara durian ondel-ondel." Suasana pasar berubah total. Yang tadinya penuh dengan keluhan, umpatan, dan keributan karena bau durian, kini dipenuhi suara tawa, gurauan, dan keakraban. Semua orang merasa lega, seolah-olah kejadian barusan sudah menyatukan mereka dalam sebuah cerita lucu yang tidak akan mudah dilupakan. Bahkan turis yang awalnya bingung dan terganggu, kini ikut tertawa bersama meskipun tidak terlalu paham maksud kata-kata Doraemon. Mereka hanya tahu bahwa pasar yang tadinya chaos kini berubah menjadi tempat penuh canda dan senyum. Anak-anak kecil adalah yang paling heboh. Mereka berlari sambil menirukan kata-kata Doraemon, "Kalau mau makan durian, jangan bikin orang kabur." Suara polos mereka menggema, membuat orang-orang dewasa kembali tertawa. Ada yang bahkan mulai bernyanyi-nyanyi dengan nada main-main, menjadikan kalimat Doraemon seperti lagu pasar baru. "Kalau mau makan durian, jangan bikin orang kabur." Pedagang yang tadinya lesu karena pembeli kabur kini ikut tertawa sambil melanjutkan dagangannya. Seorang penjual ikan bahkan berseloroh, "Besok-besok kalau ada yang beli ikan asin, jangan bikin semua orang kabur juga, ya." Orang-orang di sekitarnya kembali pecah dengan tawa. Dari suasana ini terlihat jelas bahwa pasar bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga ruang sosial di mana orang-orang bisa bercanda, tertawa, dan berbagi cerita. Domba gondrong yang sejak tadi santai juga tampak lebih ceria. Ia mengibaskan bulunya seolah ikut menikmati suasana, bahkan sesekali mengeluarkan suara mbe panjang yang terdengar pas di tengah-tengah tawa orang-orang, seakan-akan ia sedang menambahkan leluconnya sendiri. Anak-anak kecil makin girang, dombanya juga ketawa tuh." Mereka bersorak gembira sambil mendekat untuk mengelus bulu hewan itu. Ondel-ondel, meski masih terus mengunyah durian, tampak lebih bersahabat di mata orang-orang setelah kata-kata Doraemon. Jika sebelumnya ia dianggap sumber masalah, kini ia dilihat sebagai sosok kocak yang bisa membuat semua orang tertawa. Orang-orang mulai memotret dengan ponsel mereka, merekam video, bahkan ada yang melakukan siaran langsung ke media sosial. "Lihat nih, ondel-ondel makan durian di atas domba. Seriusan, ini cuma ada di Denpasar," tulis seorang remaja di akun pribadinya. Dalam hitungan menit, kejadian itu bisa saja viral di dunia maya. Namun lebih dari sekadar hiburan, kata-kata Doraemon menyimpan makna yang dalam. Orang-orang mulai menyadari bahwa sesuatu yang tadinya terasa mengganggu, kalau dihadapi dengan tenang dan sedikit kreativitas, bisa berubah jadi hal yang lucu dan bahkan menyenangkan. Bau durian yang tadinya membuat semua orang kabur, kini jadi bahan tawa bersama. Masalah yang tadinya dianggap serius, ternyata bisa diredam dengan solusi sederhana, kipas ajaib dan sebuah kalimat bijak penuh humor. Seorang kakek tua yang duduk di pinggir lapak dupa bergumam, "Begitulah hidup. Kadang yang kita anggap masalah besar, kalau dihadapi dengan sabar dan pikiran jernih, justru bisa jadi berkah. Lihat saja, sekarang semua orang tertawa.
Ucapannya membuat beberapa orang yang mendengarnya mengangguk setuju. Ada rasa hangat di hati mereka, sebuah pelajaran kecil yang lahir dari kejadian sepele di pasar. Doraemon sendiri hanya tersenyum melihat semua orang tertawa dan gembira. Ia tahu, tugas kecilnya di pasar Denpasar hari itu sudah selesai. Dengan sederhana, ia hanya mengeluarkan kipas ajaib dan mengucapkan satu kalimat, tapi hasilnya mampu mengubah seluruh suasana. Dari keributan jadi kebahagiaan, dari kegaduhan jadi kebersamaan. Itulah kekuatan Doraemon. Bukan hanya alat canggihnya, tapi juga caranya membawa suasana jadi lebih baik. Pasar tradisional Denpasar yang biasanya hanya ramai oleh aktivitas jual beli kini berubah jadi panggung cerita. Semua orang punya versi kisah mereka sendiri untuk diceritakan nanti. Ada yang akan bercerita tentang ondel-ondel kocak yang makan durian, ada yang akan mengisahkan domba gondrong yang jadi tunggangan aneh, ada juga yang akan bangga mengatakan, "Aku lihat Doraemon beneran di pasar hari ini." Kisah itu akan terus menyebar, dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seorang pedagang kain bahkan berkomentar sambil tertawa, "Ini bakal jadi cerita turun-temurun. Cucu-cucu kita pasti nggak percaya kalau kita bilang pasar pernah penuh tawa gara-gara ondel-ondel dan Doraemon." Pedagang lain menambahkan, "Kalau nanti ada dongeng asal-usul, pasti orang bakal bilang, ada domba gondrong sakti dan ondel-ondel pemakan durian di Denpasar." Semua tertawa mendengarnya. Tawa yang bergema di pasar itu bukan sekadar lelucon sementara. Ada sesuatu yang lebih dalam, rasa kebersamaan, kehangatan, dan kesadaran bahwa hidup memang sering menghadirkan hal-hal tak terduga. Kadang yang membuat kita jengkel justru bisa jadi kenangan paling lucu. Kadang masalah kecil bisa menyatukan banyak orang ketika dihadapi bersama-sama. Dan itulah yang terjadi hari itu di Denpasar. Satu kejadian sepele, seekor domba gondrong dengan ondel-ondel yang makan durian, ditambah kehadiran Doraemon dengan kipas ajaibnya, berhasil mengubah suasana pasar menjadi pengalaman yang akan diingat sepanjang masa. Ketika matahari mulai condong ke barat, pasar perlahan kembali ke aktivitas normal. Pedagang melanjutkan jualan mereka, pembeli kembali menawar harga, dan anak-anak masih sesekali menirukan kalimat Doraemon sambil tertawa. Namun, ada perasaan yang berbeda di hati semua orang. Rasa ringan, lega, dan bahagia. Bagi sebagian orang, kejadian itu hanya sekadar cerita lucu. Tapi bagi yang lain, itu adalah pelajaran hidup. Bahwa tidak semua masalah harus dihadapi dengan marah atau panik. Kadang, cukup dengan senyum, tawa, dan sedikit kreativitas, masalah bisa berubah jadi kenangan indah. Doraemon, ondel-ondel, dan domba gondrong telah meninggalkan jejaknya di hati pasar tradisional Denpasar. Jejak yang bukan hanya berupa tawa, tapi juga kebijaksanaan sederhana. Menghadapi gangguan dengan sabar, lalu mencari solusi yang tepat. Itulah yang membuat orang-orang hari itu tidak hanya pulang dengan belanjaan, tetapi juga dengan cerita yang akan selalu mereka kenal. Alhamdulillah, sahabat semuanya, cerita kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, serta terus bertakwa kepada Allah. Semoga Allah kasih kita semua banyak rizki. Doa terbaiknya, bisa haji, umroh, dan ziarah Nabi setiap tahun. Buat yang berhasil jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, kami doakan bisa berangkat haji, umroh, dan ziarah Nabi setiap tahun. Dan kalau ada yang salah jawabannya, jangan khawatir, insya Allah kami doakan selalu sehat dan bahagia. Terakhir, tulis di kolom komentar request judul cerita apalagi tentang ondel-ondel yang kalian pengen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.